Office Automation dengan RStudio. Perkenalkan, nama saya Thomas Irwan Kristanto. Saat ini saya bekerja di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Brian Tracy pernah berkata, otomatisasi bukanlah mimpi di masa depan, melainkan realitas yang sudah kita hadapi saat ini. Perkataan tersebut sangat relevan dalam konteks Kementerian Keuangan saat ini. Pada tahun 2020, melalui Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang ditetapkan melalui PMK nomor 77 tahun 2020, Kemenkeu telah menetapkan target moratorium pegawai atau pengurangan jumlah pegawai. Bukan dipecat ya, hanya saja penerimaan pegawai baru lebih kecil daripada pegawai yang berkurang karena pensiun, keluar dari PNS, atau pindah ke kementerian lembaga lain. Setiap tahun, jumlah pegawai akan berkurang. Berdasarkan Renstra tersebut, setiap tahunnya selama periode 5 tahun, yaitu 2020 sampai 2024, pegawai akan berkurang berkisar antara 800 sampai 1.800 orang per tahun. Artinya, pada tahun 2024 akan menjadi 75.000 orang atau turun sekitar 7.000 orang dari jumlah awal tahun 2020 yang mencapai 82.000 orang. Walaupun belum ditetapkan, kemungkinan besar Renstra tahun 2025 sampai dengan 2029 akan memiliki kebijakan yang sama, yaitu pengurangan pegawai. Menariknya, meskipun Kementerian Keuangan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pegawai, targetnya tidak pernah turun, justru sebaliknya senantiasa naik, baik pajak, penerimaan cukai, maupun pelatihan. Contohnya saja, antara tahun 2020 sampai dengan 2023, alokasi belanja negara, salah satu komponen dalam APBN, meningkat secara signifikan, yaitu dari 2.500 triliun menjadi 3.000 triliun atau sekitar naik 466 triliun. Demikian juga yang terjadi di kantor saya, yaitu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, khususnya Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Target peserta pelatihan senantiasa meningkat. Alasannya sangat logis. Jika kompetensi pegawai meningkat melalui pelatihan, maka kinerja akan semakin meningkat dan dapat mencapai target atau melampaui target. Tantangannya adalah setiap pelatihan diperlukan 104 jenis dokumen, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, bahkan pasca evaluasi. Oleh karena itu, ketika di Magister Manajemen Universitas Indonesia dalam mata kuliah Analitika Bisnis paruh kedua, saya dikenalkan dengan RStudio. Saya merasa sangat bersyukur. Dengan RStudio, khususnya nanti R Markdown dan Neat, kita akan dapat membuat output profile secara otomatis. Sebelum melanjutkan lebih jauh terkait RStudio, saya akan sharing sedikit terkait mata kuliah Analitika Bisnis yang saya peroleh di kampus. Kemudian saya akan sharing sedikit terkait rencana perbaikan workflow yang akan saya lakukan ketika nanti saya kembali ke kantor, beserta rencana implementasinya dengan contoh analisis kasus sesuai rencana perbaikan saya tersebut. Selama 1 semester belajar analitika dan analitika bisnis, saya mendapatkan beberapa keterampilan baru dan paradigma baru. Melalui perkuliahan selama 1 semester, saya dapat meningkatkan keterampilan saya dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya, yaitu Microsoft Excel, Google Spreadsheets, Microsoft Power BI, Google Data Studio atau Looker Studio. Selain itu, mata kuliah ini juga memberi saya keterampilan baru dalam hal penggunaan berbagai aplikasi pengolahan dan visualisasi data. Selama 1 semester ini saya belajar Jamovi, Keynyme, dan Orange. Kemudian saya sempat juga belajar Python dari Udemy dalam rangka mendukung analitika bisnis di MMUI. Jadinya saya sekarang bisa menggunakan Python baik melalui Jupyter Notebook maupun Google Colab. Terakhir, di paruh kedua ini saya belajar RStudio. Aplikasi yang terakhir ini yang menginspirasi saya untuk membuat otomatisasi dokumen di kantor. Terkait paradigma baru, selama perkuliahan analitika bisnis, saya mendapatkan beberapa
mindset baru. Pertama, dalam dunia analitika bisnis ada banyak sekali aplikasi yang perlu dipelajari. Akibatnya, data analis kadang terlalu fokus untuk mendalami aplikasi, tetapi lupa melatih communication skills. Menurut Dakota Kelly, Senior Solutions Architect pada PH Data, pada kesempatan kuliah umum di MMUI, data analis perlu belajar communication skills agar bisa mengkomunikasikan hasil analisisnya secara efektif kepada stakeholder, entah atasan, pemilik saham maupun klien. Yang kedua, jangan gunakan AI untuk menggantikan kita ketika kita mengerjakan tugas. Sifat AI hanya membantu untuk menimbulkan inspirasi ketika mengerjakan tugas. AI dapat digunakan untuk meringkas bahan bacaan agar kita dapat memperoleh ilmu yang maksimal dengan waktu yang minimal. Selain itu, AI dapat diperankan atau dijadikan sebagai asisten dalam situasi tertentu. Misalnya ketika saya dikenalkan pada RStudio, saya penasaran, saya tanya ke AI, apakah RStudio bisa dieksekusi di Kaggle? Nah, kata AI-nya bisa. Kemudian saya coba, ternyata bisa. Kemudian saya tanya lagi, apakah di Kaggle bisa untuk kolaborasi? Ternyata kata AI-nya bisa. Kemudian saya coba, saya share, ternyata bisa, dan bisa digunakan untuk kerja kelompok. Kolaborasi ini dengan Kaggle saya terapkan ketika mengerjakan tugas kelompok terkait topik integrated programming. Kemudian saya penasaran lagi, apakah R bisa dieksekusi di Google Colab? Saya tanyakan ke AI, kata AI-nya bisa. Ternyata R juga bisa dieksekusi di Google Colab sehingga nanti kolaborasinya bisa lebih luas daripada Kaggle. Terkait rencana perbaikan workflow, saat ini saya bekerja di BPPK atau khususnya di Puskat KM. Tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk setiap pelatihan dibutuhkan 104 dokumen. Padahal di Puskat KM sendiri, tiap minggunya mengelola belasan pelatihan. Jadinya mungkin kalau di BPPK mungkin tiap minggunya sekitar 70-an pelatihan. Saat ini, sebagian besar dokumen tersebut dikerjakan dengan Excel dan Microsoft Word. Excel untuk pengolahan dan visualisasi data, kemudian Word untuk membuat narasi, kemudian dijadikan laporan finalnya. Ketika saya belajar R, saya belajar bahwa R bisa digunakan untuk membuat visualisasi data. Tetapi saat belajar itu, hasilnya hanya muncul di panel di virtual di RStudio. Kemudian saya tanyakan ke AI apakah bisa agar visualisasi data tersebut di-generate atau dibuat dalam bentuk file, entah Word atau PDF, ternyata bisa. Karena di RStudio ada R Markdown dan Knit. Kemudian saya coba dengan data dummy dan ternyata berhasil menggenerate atau membuat file laporan dalam format Word. Berkat ini nanti akan saya bahas lagi di bagian keempat atau analisis kasus. Terkait rencana implementasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 104 dokumen yang harus dibuat menjadi otomatis. Artinya jika saya kerjakan sendiri, bisa sih mungkin tapi akan makan waktu sangat banyak dan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan presentasi kepada pimpinan dan pegawai di BPPK dengan menunjukkan otomatisasi yang sudah saya kerjakan di contoh tadi. Dengan adanya contoh, pimpinan dan pegawai akan memiliki gambaran yang jelas terkait keunggulan otomatisasi dengan RStudio. Menurut saya, penting untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan agar proses berikutnya bisa berjalan lebih mulus. Kemudian saya akan menyelenggarakan knowledge sharing kepada pegawai di kantor. Tidak usah banyak-banyak, mungkin 4-6 pegawai. Yang penting mereka menunjukkan minat yang serius untuk terlibat dalam proses otomatisasi di Pusdikat KM. Kemudian setelah kami berhasil membuat 104 dokumen secara otomatis dengan R, nanti kami akan melakukan piloting pada pelatihan-pelatihan tertentu saja dulu. Selama piloting, kami akan melakukan evaluasi, kemudian melakukan perbaikan yang diperlukan. Ketika sudah cukup, stabil, dan mengcover semua pelatihan yang ada, barulah kita akan sharing atau melakukan workshop kepada pegawai atau PIC yang akan menggunakan file-file tersebut.
setelah digunakan pun, nanti kami akan tetap melakukan evaluasi perbaikan secara berkala agar semakin sempurna. Seperti saya sampaikan tadi, setiap pelatihan membutuhkan 104 dokumen. Salah satu dokumen yang perlu dibuat adalah laporan analisis pretest dan post-test. Untuk beberapa pelatihan, sebelum mengikuti pelatihan, peserta akan diminta dulu mengerjakan pretest untuk mengukur pengetahuan awal pegawai. Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan diminta lagi untuk mengerjakan post-test untuk mengukur apakah pelatihan yang diselenggarakan meningkatkan pengetahuan peserta atau justru sebaliknya. Untuk mengukur perubahan, perlu dibuat laporan analisis pretest dan post-test. Saat ini laporan tersebut dibuat dengan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Excel digunakan untuk pengolahan data dan pembuatan visualisasi misalnya grafik atau tabel. Kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Microsoft Word. Jika pelatihan hanya 1 atau 2 mungkin tidak terlalu berat. Masalahnya setiap minggu Pusdiklat KM saja menyelenggarakan belasan pelatihan. Akan makan banyak waktu untuk mengerjakan satu laporan ini. Apalagi masih ada laporan atau dokumen lain yang harus dikerjakan. Untuk membuat laporan ini, data yang dibutuhkan adalah nilai pretest dan post-test. Dari data nilai pretest dan post-test ini ya, ini nilai contohnya, ini ada data berisi nomor, nama lengkap, NIP, nilai pretest, dan nilai post-test. Kemudian dibuat beberapa analisisnya. Misalnya yang di sini adalah nilai minimal, nilai tertinggi, kemudian nilai rata-rata, dan seterusnya. Kemudian dibuat juga analisis statistik yang lain masih dengan Microsoft Excel. Dari olahan sederhana ini kemudian dikopikan ke Microsoft Word, kemudian ditambahkan narasi. Jadilah laporan analisis pretest dan post-test. Inilah yang terjadi saat ini. Nah, dengan RStudio, nilai pretest dan post-test tadi akan diolah melalui RStudio. Jadi RStudio akan mengambil nilai dataset yang berisi nilai pretest dan post-test tadi. Kemudian akan dibuat olahannya, misalnya nilai maksimal, nilai terendah, kemudian siapa yang kemudian kenaikan tertinggi, kemudian penurunan tertinggi atau penurunan terbanyak. Nah, kemudian baru akan ditambahkan narasi. Misalnya narasi dari pelatihan ini, pegawai dengan peserta yang mengalami kenaikan nilai tertinggi adalah sekian dengan nilai sekian, atau kemudian peserta yang mengalami penurunan nilai terbanyak adalah ini dengan nilai atau penurunan poin sekian, dan seterusnya. Kemudian dengan RStudio ini kita juga bisa menghasilkan laporan yang lebih komprehensif karena bisa ditambahkan juga uji statistiknya, misalnya uji beda gitu. Jadi lebih komprehensif lah gitu. Nah, setelah selesai olahannya ataupun narasinya serta pengujiannya dan juga narasi atas pengujian tersebut, nah termasuk juga kesimpulannya. Nah, dengan RStudio ini kita bisa menggenerate laporan hasilnya. Jadi tinggal klik Need, nanti kita akan menghasilkan laporan berupa Microsoft Word. Gitulah. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, pekerjaan pegawai akan semakin dimudahkan dan pegawai dapat menggunakan waktu untuk hal-hal yang lebih strategis. Seperti kata Jack Ma, dengan otomatisasi kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Demikian sharing dari saya. Terima kasih.